Terima kasih Mirsa, masih bersama kami di seputar Bali. COVID-19 telah menimbulkan suasana ketidakpastian di seluruh dunia. Pada tingkat kemasyarakatan, banyak orang tiba-tiba harus berubah profesi, bahkan jatuh miskin. Kita lihat saat ini di pinggir dan sudut-sudut jalan raya banyak yang berjualan sayur, telur, masker, atau makanan dengan memakai mobil, bahkan dengan mobil baru. Suasana yang sebelumnya tidak pernah ada di masa lalu. COVID-19 memang telah memaksa munculnya sebuah kebiasaan atau peradaban baru yang kini jamak disebut sebagai new normal atau era baru. Selain masyarakat harus membiasakan diri dengan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker, sering-sering mencuci tangan, memakai hand sanitizer, jaga jarak juga dipaksa untuk tidak pilih-pilih pekerjaan. Semua gengsi harus ditinggalkan demi bertahan dalam tatanan kehidupan baru. Menyamburlah kini pedagang bermobil dan lapak-lapak dagangan dadakan di berbagai sudut jalan raya. Di satu sisi kita harus memandang optimis kepada mereka itu, karena memunculkan kesadaran bahwa bekerja apapun merupakan tugas kita sebagai manusia. Tidak ada gengsi-gengsian, di Bali kiranya ini penting diperhatikan. Banyak pendapat yang menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Bali itu gengsi dan memilih-milih pekerjaan. Akibat gengsi ini, sektor informal akhirnya banyak direbut oleh saudara kita dari luar Bali. Dengan begitu dapatlah fenomena ini kita anggap sebagai sebuah pembelajaran dan memunculkan kesadaran baru. Pada sisi lain, kita pandang wabah ini benar-benar membuat masyarakat kita kelimpungan dalam mendukung ekonomi keluarganya. Wabah yang tidak dapat dihilangkan dengan segera karena vaksinnya pun belum ditemukan di dunia. Memang kenyataan bahwa wabah ini menyakiti bumi, menjadi beban psikologis bagi masyarakat. Akan tetapi, menimpakan nasib kepada keadaan dunia seperti itu tidaklah mungkin bisa terus-terusan dilakukan. Artinya, kita harus beranjak dan berusaha mencari kesempatan dan pasti akan mendapatkan peluang. Hanya tentu tidak dapat didapatkan seperti sebelum wabah ini merambah. Saat inilah persaudaraan yang kita miliki seharusnya untuk saling memberi masukan, bukan saling menekan. Pada tingkat pemerintah kita tahu betapa tertekannya ekonomi Indonesia. Hanya dengan 2 bulan kerja dari rumah saja, dengan kegiatan ekonomi yang minim, sudah mulai kelihatan goyangnya kondisi perekonomian negara. Cadangan keuangan jadi jauh berkurang untuk mensubsidi kebutuhan masyarakat, padahal di masa depan cadangan uang itu pasti akan diperlukan lagi untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial yang lain. Mungkin juga ada bencana, kelemahan negara kita ada pada titik kebencanaan itu. Mulai dari gempa, kekeringan, banjir, tsunami, bahkan juga untuk di daerah tertentu, kelaparan. Untuk itulah kita paham bahwa memang tatanan era normal baru harus dimulai. Pemerintah haruslah menyosialisasikan dan memprioritaskan bahwa yang dapat masuk ke dalam normal baru ini adalah generasi muda yang energik untuk menopang perekonomian. Jadi bisnis, aktivitas, kantor, dan administrasi diprioritaskan kepada generasi tersebut yang mungkin ada pada rentang umur antara 20 sampai 50 tahun. Generasi ini yang paling banyak sekarang. Mereka harus ketat dengan aturan protokoler kesehatan. Tidak boleh tidak, mengapa harus mereka? Karena umur itulah yang dinilai paling kuat dan tahan dalam menghadapi COVID ini. Umur di luar itu dipandang masih memerlukan tantangan menghadapi wabah ini. Jadi silakan mulai era normal baru, tetapi pemerintah harus lebih menyosialisasikan pada rentang umur tersebut. Sugiarto, Bali TV.